Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Ramadi, nomor induk mahasiswa 10522091. Saya prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Hukum Administrasi Negara atau HAN. Baiklah, langsung saja pada topik pembahasan mengenai Hukum Administrasi Negara atau sering disingkat dengan istilah HAN. HAN ini adalah cabang hukum yang berfokus pada pengaturan aktivitas dan kewenangan lembaga pemerintahan, serta bagaimana interaksi antara pemerintah dan masyarakat diatur oleh hukum. Hukum administrasi negara atau HAN bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan administrasi oleh negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, transparansi, dan keadilan. Ciri-ciri hukum administrasi negara. Pertama, hukum administrasi negara bersifat publik, artinya hukum ini mengatur kepentingan umum, termasuk bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya. Kemudian, ada lagi yang kedua adalah hukum administrasi negara mengatur hubungan antar negara dan warga negara, yaitu memastikan bahwa warga negara mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah yang bisa merugikan masyarakat atau warga dari negara tersebut. Yang ketiga, hukum administrasi negara melibatkan lembaga pemerintahan secara langsung dalam menjalankan administrasi publik sangat dinamis. Artinya, aturan-aturan dalam hukum administrasi negara berkembang seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Kemudian, fungsi hukum administrasi negara. Yang pertama, fungsi utamanya adalah untuk membatasi dan mengatur wewenang lembaga pemerintahan, sehingga tindakan mereka tidak sewenang-wenang. Selain itu, hukum administrasi negara melindungi hak-hak warga negara, sehingga mereka bisa mendapatkan keadilan ketika berhadapan dengan keputusan dan tindakan pemerintahan. Selain itu, ada hukum administrasi negara juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan administrasi pemerintah, memastikan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian, terakhir, hukum administrasi negara menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara pemerintah dan masyarakat umum melalui pengadilan tata usaha negara atau PTUN. Contoh kasus hukum administrasi negara, misalnya dalam kasus penolakan izin usaha, seorang pengusaha mungkin mengajukan permohonan izin yang mendirikan bangunan komersial, namun pemerintah menolak karena tidak sesuai dengan tata ruang. Jika pengusaha merasa dirugikan, dia dapat mengajukan gugatan ke PTUN atau PTUN untuk memeriksa apakah keputusan pemerintah sesuai prosedur atau tidak. Contoh lainnya, pemecatan seorang PNS. Jika seorang pegawai negeri sipil diberhentikan tanpa alasan yang jelas atau tanpa mengikuti prosedur yang sah, ia dapat menggugat tindakan pemerintah tersebut di PTUN. Contoh kasus nyata. Salah satu contoh kasus nyata, pencabutan izin tambang pada PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng. Dalam kasus ini, warga sekitar menggugat izin yang diberikan pemerintah karena dianggap merusak lingkungan. Di situ mungkin yang digugat tidak adanya analisis dampak lingkungan atau AMDAL dalam itu. Sehingga ini sebuah kasus nyata merusak lingkungan tadi dan tidak sesuai dengan peraturan. Setelah melalui beberapa kali persidangan, Mahkamah Agung akhirnya membatalkan izin tersebut. Sehingga ini menjadi contoh bagaimana hukum administrasi negara melindungi kepentingan masyarakat dalam menghadapi kebijakan yang berpotensi merugikan lingkungan. Baiklah, sekian presentasi atau pemaparan materi saya mengenai hukum administrasi negara terkait materi, contoh, dan kasus nyatanya yang telah saya sampaikan. Kesimpulan dari yang telah saya sampaikan adalah secara keseluruhan hukum administrasi negara berfungsi sebagai kontrol terhadap tindakan pemerintahan, sehingga pemerintah atau sang pemegang kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang. Sekian, itulah pemaparan kami mengenai hukum administrasi negara yang telah saya sampaikan beserta kasus dan beberapa kasus nyatanya, contoh, definisi, dan
dan kesimpulan yang telah saya sampaikan. Baik, sekian dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.